Mas Mulya, terima kasih. Saya melihat ada dua hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama yang terkait mengejar pertumbuhan PDB dari bisnis data center. Bisnis ini kita bisa bagi dua, dari sisi penyediaan hardware, yang kedua dari sisi penyediaan servisnya. Saya mau mulai dari servisnya dulu, Mas Mulya. Jadi untuk AI training yang tadi Pak Toto sampaikan, itu perlu adanya intervensi manusia mengecek hasil dari training modelsnya. Nah, selama ini pekerjaan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Memang harus ada manusia-manusia yang mengecek hasil kerja dari berbagai AI model. Dan saya mengetahui sebagai contoh Apple itu memiliki Siri. Siri itu menggunakan AI model yang menggunakan banyak sekali orang Indonesia, kontraktor-kontraktor dari Indonesia yang tinggal di Indonesia, bekerja di Indonesia untuk melakukan pengecekan hasil dari apa yang diberikan oleh Siri sebagai contoh. Jadi kalau kita bicara bisnis data center dan AI data center pada khususnya, kita harus melihat dari sisi service juga, di mana kita punya keunggulan dua. Yang pertama kita punya labor yang cukup kompetitif harganya, dan yang kedua kita punya time zone difference 12 jam dengan teman-teman di Amerika Serikat. Jadi dengan begitu ketika teman-teman di Amerika selesai kantor, kita itu baru mulai kerja, dan itu punya kelebihan untuk men-outsource berbagai pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan AI yang berbasis di Amerika Serikat. Yang kedua tentunya dari sisi infrastrukturnya. Tadi Pak Toto menyampaikan soal potensi data center di Indonesia seperti apa, dari kebutuhan kita sendiri, kebutuhan orang Indonesia, dan juga mungkin kita bisa address kebutuhan global. Adalah fakta kalau hampir semua pemain data center global itu mengejar yang namanya green data center. Data center berbasis energi terbarukan. Indonesia itu punya potensi energi terbarukan yang sangat besar. Misalkan dari Kayan dan Membramo saja, dua sungai ini kita bisa menghasilkan energi air 40 gigawatt. Plus kita punya potensi geothermal yang tersebar di seluruh Indonesia 20 gigawatt lebih. Padahal selama 5 tahun ke depan dunia membutuh tambahan sekitar 95 gigawatt data center, baik itu untuk AI training, AI inferencing, dan juga untuk cloud services. Nah, ini bisa kita provide, apalagi kita mengetahui bahwa infrastruktur untuk memindahkan data itu lebih murah dan lebih cepat kita gelar daripada infrastruktur untuk memindahkan elektron dari listrik. Jadi kita bisa memanfaatkan listrik-listrik stranded renewables kita yang ada di pelosok-pelosok dengan membangun data center yang lebih dekat kepada sumber listriknya dan mengekspor elektron tersebut, mengekspor data atau bit menggunakan jaringan fiber optik yang memang kita sudah miliki sampai pelosok-pelosok. Nah, jadi tadi kita bicara pertumbuhan ekonomi, ada dua komponennya, dari services dan juga dari hardware. Nah, saya juga mau address yang soal kemiskinan, Mas Mulya, karena tadi Pak Meta sudah menyampaikan soal kimchi, ya. Jadi ada pengalaman menarik dari Pak Toto yang bisa meng-hire tenaga kerja atau SDM yang mungkin bukan punya pendidikan tinggi di bidang data center, tapi karena di DCI bisa melakukan augmentasi skill menggunakan AI, sehingga beliau bisa meng-hire anak-anak lulusan SMK untuk bekerja di data center yang sangat kompleks. Nah, ini menjadi kunci ketika kita bicara kimchi, karena kita bicara tentang bagaimana meningkatkan lapangan kerja bagi yang punya penghasilan 1,5 juta sampai dengan 9,3 juta per bulan. Karena disitulah kelas menengah kita. Nah, ketika kita mampu melakukan augmentasi skill menggunakan AI, dan sehingga mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya di reserve untuk mereka yang punya pendidikan tinggi, ini adalah jawaban
untuk mengurangi laju penurunan jumlah kelas menengah dan memberikan pekerjaan banyak untuk kelas menengah. Jadi ketika kita bisa memberikan augmentasi yang tepat, kelas menengah itu pekerjaannya jadi lebih banyak, dan itu kunci untuk mengurangi tadi kemiskinan 0%, Mas Mulya.